The surest way to become tense, awkward, and confused is to develop a mind that tries too hard, one that thinks too much. Cara paling pasti untuk menjadi tegang, canggung, dan bingung adalah mengembangkan pikiran yang terlalu keras berusaha, pikiran yang terlalu banyak berpikir. Benjamin Hoff. Di saat hari ini orang selalu menggembor-gemborkan tentang hustle culture, kerja dengan sekeras-kerasnya, tapi ada satu konsep yang menurut gua sangat-sangat menarik, namanya Wu Wei. Lo pernah gak sih ngerasa stuck, ngerasa udah kerja keras gila-gilaan, tapi hasilnya malah gak sesuai sama harapan? Lo push diri lo terus-terusan, tapi ujung-ujungnya cuma capek dan stres. Nah, hari ini gua pengen bahas satu konsep Wu Wei ini, yang mungkin bakal bikin lo berpikir ulang soal gimana caranya lo ngejalanin hidup. Konsep ini datang dari Taoisme yang disebut Wu Wei atau seni gak melakukan apa-apa. Simpel tapi sebenarnya dalam banget. Stay tune karena gua bakal kasih lo penjelasan lebih detail gimana Wu Wei ini bisa bantu lo ngerasain flow tanpa paksaan, bikin lo hidupnya lebih tenang, dan siapa tahu ternyata hidup seperti itu yang kita butuhkan dan bisa menjadikan kita lebih sukses nantinya. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu nih apa itu Wu Wei. Secara harfiah, Wu Wei artinya tidak beraksi atau bertindak tanpa usaha. Tapi jangan salah paham dulu nih, Wu Wei ini bukan berarti lo nggak ngapa-ngapain seharian atau jadi malas-malasan. Sebaliknya, ini tentang gimana lo bergerak sesuai dengan alur alami kehidupan tanpa maksa. Kalau lo baca tentang Tao Te Ching, karya klasik dari Lao Tzu, yup, kita balik lagi ke ribuan tahun yang lalu. Di situ Lao Tzu ngomongin gimana segala sesuatu di alam semesta ini punya cara bergeraknya sendiri. Wu Wei ngajarin lo buat nggak maksa, tapi malah jadi bagian dari aliran itu. Kalau lo perhatiin, alam nggak pernah maksa. Sungai ngalir sesuai gravitasi, angin bertiup sesuai tekanan, dan pohon tumbuh tanpa dipaksa untuk tumbuh. Wu Wei ngajarin kita buat nge-apply cara yang sama dalam hidup kita, yaitu bergerak alami dan nggak ngelawan aliran. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi ya, kalau Wu Wei ini bukan kayak lo nolep rebahan mulu seharian di kasur, ya itu beda lagi. Nah, biar lo nggak salah paham, mari kita bahas. Sekarang mungkin ada yang mikir, bro, ini kayaknya sama aja deh sama kemalasan. Gua nggak ngapa-ngapain di kasur, berarti gua udah Wu Wei dong. Nope, beda jauh bro. Wu Wei bukan berarti lo pasif dan gak peduli sama hidup lo. Ini bukan excuse buat jadi males. Bedanya, kemalasan itu ketika lo punya tugas dan tanggung jawab, tapi lo ngelak buat ngelakuin itu karena lo males. Lo lari dari kewajiban lo. Sedangkan Wu Wei lebih ke lo gak maksa sesuatu itu terjadi. Lo tetap bertindak, tapi tindakannya effortless. Gampangnya gini, kalau lo lagi main skateboard downhill, lo gak perlu nendang-nendang terus biar cepet. Lo cukup ikutin alur jalanan, dan skateboard lo bakal ngalir sesuai gravitasi. Nah itu Wu Wei. Atau kalau lo seorang pelajar, lo tetap belajar, tapi lo gak memaksakan diri untuk begadang tiap malam sampai melupakan hal-hal penting kayak istirahat, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi kayak pagi sampai siang oke lah lo belajar atau bekerja, tapi kalau udah gelap atau malam hari, itu waktunya lo buat istirahat. Jadi lo gak ngelawan aliran alami kehidupan. Lo ngambil tindakan tapi gak berusaha ngelawan aliran alami dari situasi yang ada. Lo justru bergerak seiring sama aliran kehidupan, sehingga apa yang lo lakuin terasa lebih lancar. Terus, gimana cara lo ngelakuin Wu Wei ini di dunia nyata? Gue kasih beberapa contoh ya. Di pekerjaan, misalnya lo punya project yang kelihatannya nggak mungkin kelar tepat waktu. Kalau lo maksa buat ngerjain semuanya sekaligus, lo bisa burn out. Tapi kalau lo ngelakuin tugas satu persatu tanpa maksa terlalu keras, tiba-tiba semua beres dengan sendirinya. Jadi lo tetap kerja, tapi nggak dengan stres yang nggak perlu. Kedua, dalam hubungan. Kadang dalam hubungan pertemanan atau asmara, lo suka mikir gue harus ngasih effort lebih nih biar hubungan ini lancar. Tapi seringkali semakin lo paksa, semakin rumit masalahnya. Wu Wei ini ngajarin buat lo gak maksa keinginan lo ke orang lain. Biarkan hubungan berkembang dengan natural. Lo akan lebih rileks dan hubungan lo bakal lebih sehat. Yang ketiga, dalam menghadapi masalah. Kadang dalam hidup,
ada masalah yang gak bisa lo selesain dengan langsung maju dan hajar. Disitulah Wu Wei masuk. Lo belajar buat sabar, gak terlalu terburu-buru buat ambil keputusan, dan biarkan solusi datang seiring waktu. Kalau lo udah mulai terapin ini dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang lo dapet gua rasa akan besar dan bisa sedikit banyaknya ngubah hidup lo ke depannya. Yang paling keren dari Wu Wei ini adalah efeknya buat kesehatan mental dan produktivitas lo. Penelitian nunjukin kalau mindfulness dan penerimaan bisa ngurangin stres secara signifikan. Wu Wei hampir mirip dengan konsep mindfulness ini. Lo nggak maksa, lo cuma ikutin flow, dan ini bikin lo jauh lebih tenang. Menurut studi dari Harvard, orang yang sering multitasking atau maksa buat selalu produktif justru lebih cepet capek dan gak efektif. Sebaliknya, kalau lo belajar buat masuk ke effortless action seperti Wu Wei ini, lo bisa lebih fokus dan produktif tanpa paksaan yang berlebihan. Jadi ketika lo gak terlalu pusing soal hasil akhir, lo justru bakal lebih produktif dan lebih kreatif. Lo juga pernah dengar kan kalau pekerjaan-pekerjaan dunia kreatif itu butuh waktu yang banyak gitu ya. Jadi kayak gak diburu-buru. Tapi ada nih kritik yang bilang kalau dunia sekarang itu kompetitif banget. Apa benar lo bisa sukses tanpa maksa? Well, gue ngerti banget sih. Di dunia yang selalu nge-push lo buat hustle, buat bergerak cepat, nah Wu Wei ini bisa terlihat gak realistis gitu ya. Tapi di sini lo harus balance. Wu Wei bukan berarti lo gak punya ambisi atau tujuan. Lo tetap punya target, tetap kerja keras, tapi lo gak maksa semua hal terjadi dengan cara lo sendiri. Lo biarin sebagian hal mengalir dan lihat gimana alam ngebantu lo mencapai tujuan lo dengan cara yang lebih organik. Ada ahli manajemen yang bilang kalau terlalu banyak kontrol juga justru bisa jadi bumerang buat tim dan lo sendiri. Jadi, apakah Wu Wei ini cukup? Mungkin gak selalu, tapi kalau lo bisa kombinasiin ini dengan kerja keras yang terarah, lo bisa dapat hasil yang lebih baik dan lebih sustainable. Ingat, sukses bukan soal kecepatan, tapi soal ketepatan. Jadi, intinya Wu Wei ini ngajarin kita buat ngurangin paksaan, ngulangin kontrol yang gak perlu, dan lebih percaya sama aliran alami hidup. Ini bukan excuse buat jadi malas atau lari dari tanggung jawab, tapi malah bikin lo lebih mindful dalam tindakan lo. Gue yakin banget kalau lo mulai terapin ini dalam keseharian lo bakal ngerasain perbedaannya. So, gimana menurut lo? Setuju gak sama konsep Wu Wei ini? Atau lo lebih suka sama hustle culture yang non-stop itu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Gue pengen denger pendapat lo semua. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman lo yang mungkin lagi butuh pencerahan. See you di video berikutnya. Bye.